Dari uraian survival tadi, tindakan awal dari survival itu stop ya. Ada istilah stop, yaitu sit, S ya, sit, duduk. Kita lagi panik, dengan duduk kita berusaha berpikir, kita berusaha tenang, kita duduk dulu. Nabi juga mesenin kan, kalau kita lagi marah, lagi emosi, duduk. Itu salah satunya, duduk. Nah, duduk di situ kita sambil ngurangin panik kita, ngurangin bingung kita duduk, insya Allah itu reda rasa panik kita, rasa takut kita, rasa ini. Kita duduk sambil berpikir. Thinking. Kita berpikir, ini gue bener nyasar nih, gitu kan? Itu dengan berpikir begitu, itu sambil orientasi nih. Ini nyasar gue nih, kayaknya bukan jalur nih. Tuh, lanjut ke observer atau orientasi ya. Orientasi di sini dengan sering kita melatih, sambil jalan kita orientasi medan, kita berada di punggungan, kita lihat, seberang jurang, seberang lagi punggungan, sebelah sananya apa, kita melatih itu, kita insya Allah dengan sering-sering begitu naluri kita jalan, itu ada feeling tersendiri gitu. Jadi kadang saya sambil jalan suka sama teman-teman, suka sambil ini loh yang kita bisa kita makan atau ini, kita tadi nyebrang punggungan nggak ya? Gitu. Kadang sambil jalan saya suka ingetin teman-teman, nyebrang punggungnya nih, ini nyebrang punggungan ke berapa nih? Gitu kan, kita sambil ngelatih teman-teman yang mungkin yang pernah jalan bareng gitu ya. Itu saya suka sambil yang ingin teman-teman gitu, kita belajar bareng, kita ingin ya buat pribadi saya gitu, saya buat apa yang pernah saya dapat, yang pernah ini sambil saya asah lagi gitu. Itu terakhir planning, P ya, stop. Nah, planning itu kita rencana ini, kita mau survival statis atau survival dinamis. Dari uraian tadi, stop tadi kan kita bisa dari sit, kita duduk, kita berpikir gitu kan, thinking, kita berpikir, maunya observasi, dan planning terakhir nih. Kita mau nunggu pertolongan. Kalau teman-teman kita yang tadi seperti yang di Merbabu ya, kejadian itu kan yang di tengah nunggu, sebentar udah sampai bawah kan merasa teman-temannya ninggal gitu. Nah itu salah satunya planning ini, kita yang merasa nyasar ini, kita mau bagaimana nih? Kita mau lanjut, turun, atau kita menunggu pertolongan, atau kita mau coba keluar dari kondisi survival itu bagaimana? Itu dari planning tadi kita butuh 5 kebutuhan survival ya. Kita butuh 5. 1, perlindungan ya, bivak. Kita punya tenda nggak pas kita lagi survival gitu? Kita dari perlengkapan kita ada jas hujan atau ponco ya. Kalau nggak ada ya kita dari alam itu, kita ngeliat batang pohon, itu jangan sekedar batang pohon, itu bisa jadi tempat bivak kita bikin ya kalau nggak ada ponco, nggak ada itu, kita bikin bivak natural, bivak murni alam. Kita cari itu dari daun honje atau daun pakis, kita buat bivak alam. Satu fungsinya kita berlindung buat kondisi kita nih. Kita mempertahankan diri ya. Kalau kayak Semeru ya sering, karena kita trek dari Kalimati itu nggak bawa apa-apa tuh, summit. Nah sering kejadian tuh yang di Blank 75 tuh, emang kita pas summit itu cuma perbekalan snack sama air minum mineral 1 botol kecil atau 1 botol, nggak mungkin
Biasanya paling males bawa 1 liter tuh nggak mau itu ya, orang mikir cuma summit begitu gitu kan. Nah itu jadi begitu kita ngalamin, yang cari utama perlindungan. Satu ya untuk berlindung dari panas, hujan, kita buat jaga kondisi badan kita. Kedua, api. Nah, dengan kita membuat api, insya Allah binatang rada mundur. Kalau tidak ada api itu binatang nggak akan mendekat. Walaupun mendekat dia nggak berani, kita di depan bivak kita nih ada api. Itu insya Allah binatang radain. Nah, terus lanjut air ya. Seperti tadi saya bilang, manusia tuh sangat butuh minum. 3 hari badan kita nggak kemasukan air, bisa lewat dehidrasi. Kita cari sumber air. Kalau nggak ada sumber air, ya mungkin kita cari di perbekalan kita ada plastik nggak? Kita ada plastik, kita ikat tuh ujung-ujung daun, kita ikat, nanti besok pagi itu embun dari daun itu menghasilkan air. Ya insya Allah lumayan lah buat, walaupun ngebasahin lidah, itu sangat berpengaruh kalau kita keadaan survival. Itu rasa optimis timbul lagi, kita rasa semangat untuk bertahan lebih tinggi lagi. Yang terakhir makanan. Nah, makanan di sini ya kita mungkin kalau di hutan gunung lebih ke botani dan zoologi praktis ya. Kita apa yang kita makan nih? Pucuk cantigi, apa pakis atau jamur. Nah itu kita juga harus dalamin lagi nih. Nih daun-daun yang beracun sama buah-buah beracun, nandainya apa gitu. Kalau buah beracun utamanya mereka berwarna mencolok, daun berduri. Itu walaupun ada khasiatnya ya, seperti daun jancuker itu kalau di Indonesia Timur itu bagus buat obat pegel. Tapi kalau kita ketemu di Argopuro atau di Papandaya itu lumayan buat ini nyetrum kita, lumayan itu panas juga itu. Nah itu sebenarnya khasiatnya ada, cuma lebih ke ini kalau nggak kuat badan lumayan meriang. Itu kalau bisa dihindari ya, kalau yang warna mencolok, berbulu. Itu juga kalau bisa konsumsi itu jangan satu jenis saja. Sebelum kita mengkonsumsi, kita tes dulu di kulit, gatal atau panas gitu, reaksinya ada nggak. Nah itu kalau udah aman dari kulit, kita coba di lidah atau di bibir. Ini sensitif dia. Kalau dia ada efek, udah baik ditinggalkan, jangan diterusin. Itu terus ya mencari air tadi ya. Ya mungkin kalau ketemu teknik pencari air, salah satunya ketemu gedebong pisang hutan ya. Itu emang nggak bisa langsung kita minum. Kita tebas, kita korek itu gedebong pangkal bawahnya tuh, kita korek. Itu besok pagi sekarang kita buat nih, kita lubangin gedebong tengahnya pusatnya itu endapan airnya besok pagi ngumpul di situ. Itu lumayan buat nutrisi kita ya. Itu sangat walaupun rada payah, rada sepet, itu insya Allah sangat berpengaruh. Si gedebong dalamnya juga itu bisa kita makan. Inti gedebong ya, inti dalamnya itu ada satu batang biasanya sebesar jari gini. Ya syukur-syukur kalau sekarang sangat jarang kita naik tuh bawa garam. Itu buat ngilangin sepetnya itu kita cocolin garam. Itu salah satu sedikit botani zoologi praktis. Ya mungkin untuk nanti sambil mungkin next Karbela Kemprov akan mengadakan pendalaman materi navigasi darat. Mungkin nanti dalam pelaksanaan kita pendalaman navigasi darat itu kita coba peta kompas. Itu kita sambil kita belajar geologi botani praktis tadi. Yang mana yang namanya tepus, yang namanya honje yang kita bisa makan, pakis apanya yang kita bisa makan, kita sambil enaknya sambil jalan gitu, sambil praktek lapangan.
Itu gitu. Jadi jangan cuma wah bisanya ngomong doang nih, gitu. Nggak lihat praktek gitu. Nah ini nanti juga teman-teman kan enak tuh kayak di film-film gitu kan men, bolok tebas tuh sambil buka jalur itu, biar tahu seninya buka jalur nih. Jangan kira kita nyebrang ke Punggungan sana bisa jadi nggak sejam 2 jam, ya kan? Mungkin bisa 1 hari kita nyebrang seberang. Kita nggak tahu depan kita ini, karena kita nggak megang petanya. Tapi kalau insya Allah dengan bekal peta kompas, kita bisa lihat di situ. Peta kompas kita perbandingannya skala 1 banding berapa. Kerapatan kontur itu berpengaruh. Ya sambil jalan nanti coba kita buat tali rafia atau tali pelusik kecil tuh. Dari jalan kemana? Jalan kemana, Cok? Ente banyak kemana? Gue di sini aja, gampang. Jadi gitu nanti kalau pendalaman materi ya bisa tahu kalau nanti oh begini loh kalau kondisi survival tuh kita pas nerobos buka jalur kita motong kompas itu keadaan yang bakal terjadi itu apa, kita nanti sambil insya Allah pengurus sudah mengagendakan program kerja untuk materi navigasi darat. Jadi ini sekedar pembuka, ya mungkin teman-teman ada yang ingin ikutan ngasah lagi apa yang pernah didapat. Nah, karena itu sangat penting sekali. Modal kita berkegiatan dalam terbuka tuh dengan kita menguasai kulitnya, paling nggak kita pede. Kita waktu jalan tuh nggak seperti kejadian apa yang acara open trip gitu. Begitu ngalamin temennya hipo, bukan ditolongin bajunya diganti atau disiapin air panas, manis malah diyasinin. Itu bukannya ini malah disangkanya wah ini masukan ya Pak ini, padahal itu salah satu gejala hipo. Nah, mungkin penyakit ketinggian lainnya seperti ya, selain hipotermi itu mungkin ada endema paru atau endema otak ya friend. Itu asupan oksigen yang masuk ke otak berkurang, itu salah satu kelainan alam bawah sadar kita pengaruh. Itu menyerangnya bahaya ya, selain frostbite, pembubuhan darah gitu. Itu jadi ya mungkin teman-teman ajan nih. Iya, stop dulu. Teman-teman mau jamaah ya jarang kan teman-teman mungkin jalan ke kompas peta tuh sangat ini karena kita orang di jalur udah ada kok jalurnya ya, atau fire starter gini kan mungkin nggak ini korek gas bisa, tapi kalau kondisi basah susah. Ini kalau kondisi survival mungkin sangat perlu sekali. korek gas, korek api kecil ya saya. Bisa atau ini ya ini fluid begini, satu kita menghemat energi. Kita teriak-teriak panik, wow. Itu malah nggak kedengeran kita kadang kalau ini malah kebawa angin nggak ini. Tapi kalau dengan ini insya Allah radius lebih luas. Terus petugas-petugas biasanya lebih paham dengan kita meniup fluid begini, mereka itu ada yang lebih nalar deh ya. lebih nalar. Oh ada yang LCS nih. Kalau kita tahu tandanya bagaimana gitu kan. Gue aja keluar. Ada yang pernah bawa kompas koran. Rokum banyak dulu. Yang buat cari kerja. Bawa kompas bawa. Itu pertanyaan bagus dari saudara senior Yayang ini. Itu yang tadi kita ikat, kita bergerak terus atau kita nunggu pertolongan. Kalau mungkin masih bisa kita bergerak, kita cari tempat yang bisa terlihat.
Kita cari ini, wah kita ketutup banget nih, hutan terlalu rapat. Kita nggak terlihat, kita keadaan survival. Nah, sambil jalan kita tandai, kita beri tanda ke tim yang mungkin mencari kita dari petugas apa SAR gabungan yang mencari kita. Nanti dia lihat tanda-tanda yang kita tinggalkan. Kan dari teman-teman yang turun, yang lapor, kita ada satu ketinggalan tersesat. Dia punya ininya kan, data-data kita, pakaiannya apa, terus bawaan yang dibawa kita apa nih, ransel apa, warna apa. Itu biasanya di data di pos. Si survivor itu apa aja yang nempel di badan? Kaos warna merah, celana hitam, makalu, sepatu apa, kan? Itu sambil jalan kita ninggalin, kita ikat di pohon atau itu kita sambil tanda, kita turun ke arah mana nih? Kita begitu turun ngikutin arus air, kita ke kanan atau ke kiri, kita kasih tanda. Nah, nanti di tempat terbuka kalau bisa kita usahakan, kalau kita bawa cermin atau biasanya di kompas bidik sih biasanya ada ini lensa cerminnya ya, itu bisa mantul, kita buat kasih tanda ke bawah. Kita buat pantulan cahaya tadi, kita memberi kode Morse atau tanda darurat SOS tadi. Atau kalau masih ada senter, kita bisa main senter yang itu kan ada senter darurat tuh. Kita bisa di tempat terbuka kita kasih tanda. Itu juga kita usahakan, kita memberi tanda juga lihat faktor cuaca juga. Kalau berkabut, kalau itu jangan kita buang-buang energi, kita buang-buang baterai yang ada di senter tadi. Nah, sambil itu ya kita ngumpulin ranting kering, kita bakar, kita beri ya, kita belajar dari Indian lah, kita kode asap tadi gitu. Karena saudara ya puas, cukup puas.